Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah kepada kita untuk melakukan semua kebaikan ini, dan kita tidak mungkin mendapatkan hidayah kecuali apabila diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita yang syafaatnya kita harapkan nanti di hari kiamat. Nabi yang selalu kita puji-puji sepanjang hari, yang selalu ditinggikan namanya dimanapun kaum muslimin berada. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melambungnya harga, jemaah. Dan pembahasan ini ana pikir perlu untuk kita bahas di saat-saat ini, ya. Karena harga kebutuhan menjadi naik itu musibah, bukan, jemaah? Musibah atau bukan? Naam, itu musibah. Dan musibah ini umum, artinya setiap manusia pernah melaksanakannya, pernah merasakannya. Bahkan menurut antum negara apa yang paling makmur? Arab Saudi sering juga merasakan ghalaul as'ar. Jadi harga-harga menjadi melambung, menjadi tinggi. Kita harus tahu pengaruhnya apa. Kalau harga-harga menjadi tinggi itu ada beberapa pengaruh. Apa pengaruhnya? Di antaranya apa? Ya. Di antaranya penyakit semakin menyebar. Bisa jadi karena ada orang yang gak mampu misalnya. Sakit, awalnya sakitnya ringan. Tapi ternyata gak diobatin, gak berobat, gak mampu untuk beli obat. Sehingga sakitnya menjadi tambah parah dan na'udzubillah bisa menjadi meninggal. Banyak juga pengangguran tersebar di mana-mana. Kalau banyak pengangguran, berarti apa yang akan terjadi? Banyak kriminal, banyak penganiayaan. Dan itu semua kerusakan yang ada di muka bumi ini. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap kerusakan apapun yang ada di kehidupan kita, maka sebabnya karena apa? Karena dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kalian dari keburukan itu awalnya dari keburukan dirimu sendiri itu, dari dosa. Kita lihat jamaah sekarang banyak kabar-kabar tersebar yang memilukan hati. Dan benar itu terjadi. Ketika harga-harga melambung, kerusakan itu ada aja di mana-mana. Dan ini sudah ada di zaman-zaman dahulu terjadi. Makanya perlu kita lihat dari kacamata syariat Islam. Bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim ketika menghadapi ghalaul as'ar ini. Menghadapi melambungnya harga-harga ini. Contoh kerusakan-kerusakan yang terjadi, jamaah. Antum dengar insyaallah warga Bogor, Depok, ya, lagi kesebar apa? Gangster-gangster. Itu anak-anak umur tanggung semua, anak muda. Kenapa penyebabnya? Mereka nggak ada pekerjaan. Akhirnya penganiayaan tersebar di mana-mana. Anak sampai sempet tanya waktu itu sama driver, ya. Ini alasannya apa kok bisa seperti itu? Gangster-gangster ini bersatu terus melukai orang. Siapapun itu yang mereka hadapi, yang dilewatin sama gangster itu, dilukain dengan sadis, jemaah. Anak sampai ngelihat videonya, ya Allah. Ada seorang yang sudah sangat tua, badannya kurus, pakai peci, ya, seperti orang yang istilahnya mau ke masjid gitu. Kepalanya setengah, ini hilang.
dia masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih menyelamatkan beliau itu. Dan masih banyak lagi Ana lihat, aduh, naudzubillah min dzalik. Sangat sadis. Driver ini menjawab, ini sebenarnya iseng aja. Nggak ada alasan lain, enggak. Mereka istilahnya, kata drivernya apa mapai itu? Menelusuri jalan-jalan sambil bawa senjata tajam, teriak-teriak, ya seperti itu. Dan itu yang terjadi. Bahkan baru-baru ini kita lihat korban-korban di stadion ya. Lebih dari 100 itu kaum muslimin, jamaah. Itu nyawanya kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, lebih baik semua bumi dan isinya hancur daripada nyawa seorang muslim hilang. Dan itu bayangin ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala lebih menghargai nyawa satu orang muslim daripada bumi dan seisinya hancur lebur. Dan ini ratusan. Antum bayangin kalau orang-orang di antara orang-orang yang meninggal itu adalah salah satu dari keluarga antum. Orang-orang yang meninggal itu, 100 itu adalah anak dari ayah-ayah mereka. Suami dari istri-istri mereka. Paman dari keponakan-keponakan mereka. Kakek dari cucu-cucu mereka. Tapi subhanallah, serasa hilang begitu saja udah kabarnya. Sudah meninggal 100 lebih. Ini na'udzubillah min dzalik. Artinya keadaan sedang tidak baik-baik saja, jamaah. Ini perlu kita bahas yang seperti ini. Dan kalau kita tahu bahwa kerusakan itu berasal dari dosa, maka kita harus lawan dari dosa itu. Apa lawan dari dosa? Bertaubat, pahala melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini terus terjadi, jamaah wal iyadu billah. Dan kalau misalnya sudah seperti ini, ya, harga-harga melambung, kemiskinan semakin merebak, keberkahan-keberkahan semakin hilang, penipuan dianggap biasa, menganiaya dianggap keberanian, ini berarti sudah bahaya, jamaah. Istilahnya sekitar kita ini sudah sedang tidak baik-baik saja. Kita nggak boleh merasa aman begitu saja. Dan tidak boleh cuek-cuek aja ketika mendengar kondisi kita saat ini. Terutama bagi kita-kita yang dikasih harta lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemampuan. Ya, bayangkan, ketika harga-harga melambung, orang bingung mau makan bagaimana. Tapi kita masih bisa bilang ke pembantu kita misalnya, belikan barang ini dengan harga berapapun. Yang penting saya pengen beli barang tersebut. Kalau ada yang pernah bilang seperti itu, berarti antum dalam keadaan mampu. Berarti pembahasan kita saat ini tertuju kepada kita semua, terutama antum yang dalam keadaan mampu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, musibah seperti ini perlu kita obati. Ya, perlu kita obati. Terutama kita sebagai seorang muslim. Dalam agama Islam semuanya sudah dibahas, terutama masalah bagaimana menyikapi harga ini melambung. Bahkan harga-harga melambung terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kita lihat sejarah-sejarah, jamaah di negara mungkin yang antum bayangkan, negara yang istilah makmur. Ya. Disebutkan dalam kitab An-Nujum Az-Zahirah. Pernah terjadi di akhir-akhir zaman khilafah Abbasiyah. Di akhir-akhir sekitar bulan Sya'ban pada saat itu di Baghdad. Di mana? Di Baghdad. Yang mana kota Baghdad dulu, ya bukan saat ini. Dulu kata Imam Syafi'i rahimahullah, engkau belum melihat dunia kalau engkau belum pernah melihat Baghdad. Artinya dulu makmurnya minta ampun. Tapi terjadi ghala'ul as'ar, naik melambungnya harga itu di Baghdad itu. Yang menjadi istilahnya zaman dahulu ikonnya kemakmuran. Sampai dikisahkan di sini di An-Nujum Az-Zahirah, saking parahnya harga melambung pada saat itu, para manusia itu sampai makan, mohon maaf, kotoran. Bayangkan jamaah, nas'alullah salam wal afiyah. Makan kotoran binatang dan manusia. Dimakan. Bahkan sampai gak peduli ini binatang halal atau haram. Anjing-anjing dimakan dalam keadaan hidup.
Bahkan mayat-mayat itu berserakan di jalan-jalan karena kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Itu yang terjadi di Baghdad. Dan itu pernah terjadi jamaah. Bahkan banyak orang-orang yang pengen kabur ke negara lain, ke negeri lain yang tidak ada kenaikan harga di situ, tapi mati meninggal di tengah jalan. Bahkan sampai diriwayatkan juga pada saat itu, rumah-rumah itu ditukar dengan roti. Rumah, bahkan sertifikat tanah, akor, ditukar dengan roti, sepotong roti. Karena sudah saking kelaparannya. Nggak peduli makan apapun, yang penting hilang laparnya di situ. Dan itu yang terjadi pada saat zaman dahulu itu. Terus juga pernah terjadi di Mesir pada abad ke-5. Sama seperti itu. Terjadi kenaikan harga dan barang-barang pangan itu semakin sedikit jumlahnya. Tapi harga semakin melambung. Sampai ya seperti itu. Sampai banyak yang mati. Bahkan dikisahkan, diriwayatkan pada satu bulan aja, bulan Safar, yang meninggal di Mesir itu 130,000 yang meninggal dalam satu bulan karena harga yang melambung. Dan itulah yang terjadi dari musibah-musibah di zaman-zaman sebelum kita, bahkan di zaman Rasulullah SAW. Yang pertama kali harus kita bahas jamaah, ketika harga-harga melambung, itu kita tujukan kepada para at-tujjar, kepada para pedagang. Nasihat-nasihat kita kepada para pedagang, kepada para bisnismen, entrepreneur ya. Semuanya rata-rata laki-laki ya, jual beli. Seperti itu kehidupannya, ma'isyahnya. Dan ini harus kita lihat dari sikap-sikap salaf. Para salafus saleh dalam menyikapi kenaikan harga ini, harga yang melambung ini. Yang pertama, kita harus menumbuhkan rasa empati dan peduli kepada para pedagang, siapapun itu. Kenapa? Karena yang namanya pedagang jamaah itu urusannya sama harta manusia. Hak sesama muslim. Kemarin kita sudah bahas bahwa dosa sesama muslim ini gak bisa dihapus dengan apa? Taubat. Kita mau taubat bagaimanapun gak bisa. Makanya nanti kita akan bahas bagaimana luar biasanya salafus soleh dalam menghadapi hak seorang muslim ini dalam ketika berjual beli. Ya. Pada saat itu disebutkan, diriwayatkan, Rasulullah SAW pengen pergi ke musola, pengen sholat. Tiba-tiba Rasulullah SAW melihat para manusia sedang jual beli. Lalu Rasulullah SAW menyeru, "Ya ma'syarat tujjar, wahai para pedagang." Ketika Rasulullah SAW bilang seperti itu, orang yang sedang jual beli itu nengok ke Rasulullah SAW sambil menegakkan leher mereka, sambil pandangan mereka seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang selalu berurusan dengan dunia akan berpengaruh kepada akhlak-akhlak mereka. Artinya lupa dengan akhirat ya. Kalau dunia pasti kita harus mencari harta, harus mencari kehidupan buat menginfakkan anak istri kita. Tapi justru orang-orang yang semakin dekat dengan dunia dan jauh dengan akhirat, akhlaknya semakin hilang, semakin perlu untuk hatinya itu mendapat raqaiqul qulub, mendapat sesuatu yang dapat melembutkan hati mereka. Dan ini yang terjadi ketika dipanggil, wahai para pedagang, mereka menaikkan dagu mereka dengan pandangan mereka seperti itu. Kenapa? Istilahnya seperti itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna tujjar, bahwa para pedagang, yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaran. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang-orang fujar, orang-orang fasik yang berdosa besar, berdosa banyak. Illa manittaqa wa barra wa sadaqa. Kecuali orang-orang yang bertakwa, artinya ada akhirat di dirinya. Wa barra, dan berbuat baik. Wa sadaqa, dan berbuat jujur. Lalu para pedagang bilang, ya Rasulullah, bukankah jual beli ini adalah sesuatu yang halal? Kata Rasulullah SAW, iya ini sesuatu yang halal. Tapi para pedagang biasa bersumpah dan berkhianat dengan sumpah itu. Dan banyak orang-orang yang berdusta. Banyak orang-orang yang menjual nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk perihal dunia. Dan ini yang terjadi di kalangan kita.
Banyak di antara kita yang mengiklankan sesuatu dengan mengorbankan agama misalnya. Menyebut nama Allah, demi Allah ini bagus. Tapi dia tidak tahu hakikat dari barang dagangan ini bisa jadi ada aibnya. Dan sebagainya macamnya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perhatian juga kita sebagai seorang pedagang, seorang bisnismen misalnya. Untuk berhati-hati dalam al-ghish. Dalam berbuat curang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati pedagang yang dagangannya itu bagus-bagus semua, mulus semua. Lalu Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke barang dagangan itu, nemu basah di bawahnya. Lalu Rasulullah SAW bilang ke pedagangnya, "Mahadha, apa ini? Kok basah?" Kata pedagangnya, "Sakot husama ya Rasulullah. Ini terkena hujan." Lalu kata Rasulullah SAW, "Kenapa engkau tidak menjadikan yang bagian basah di atas? Biar orang-orang yang mau beli tahu, oh ini ada kurang nih, ada basah di sini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minni." Barang siapa yang berbuat curang sedikit pun, apapun, maka bukan termasuk dari golonganku. Karena kecurangan itu jamaah ada kaidah tersendiri, yaitu at-tabi'u tabi'. Apapun yang didapat dengan kecurangan, jadi misalnya ini pintu ini adalah kecurangan. Antum masuk lewat pintu ini dengan cara curang. Apapun yang antum dapetin setelahnya itu haram. Contoh misalnya. Apa contoh? Mencontek lah misalnya dengan mencontek. Mencontek. Satu nomor pun. Satu nomor aja. Nyontek. Terus setelah itu dapat nilai bagus. Nilai bagusnya itu didapatkan dari mencontek, dari curang. Maka nilainya halal apa haram? Haram. Terus nanti dibagikan ijazah dari nilai hasil nyontek. Ijazahnya juga jadi haram. Setelah itu, antum daftar kerja dengan ijazah diterima dengan ijazah yang haram ini dengan cara yang haram. Dapat gaji dari ijazah yang haram juga haram. Bayangin jamaah, urusannya seluar biasa itu. Tapi mungkin pernah gak sih kita nanya ke anak kita misalnya, pernah gak nyontek antum gitu pas waktu di kelas? Harus jamaah, kita sekali aja nanya, nasihatin gak boleh nyontek, biar dapat nilai yang halal. Nanti mesti muncul pertanyaan, "Ustaz, kalau kita dulunya udah pernah nyontek gimana?" Ya taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti antum harus datang ke sekolahan, terus guru antum bisa jadi udah meninggal kan. Di kuburan, afwan Pak Guru dulu, enggak. Antum tobat sama Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya urusan sesama manusia itu instan balasannya. Di dunia dan di akhirat. Makanya para ulama bikin kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai sama amalan. Ini yang paling instan adalah terkait urusan sesama manusia. Makanya pernah ada riwayat ya, seorang anak dan ayah yang kehidupannya itu diambil dari menjual susu dari sapi ya, memerah susu dari sapi secara langsung. Ketika diperah, ini ayahnya mencampur susu ini dengan air. Nggak murni susu, tapi dibilangnya ini susu murni. Nggak lama, sekitar beberapa bulan setelah itu, tiba-tiba peternakan sapinya itu kena banjir semua. Sapinya istilahnya apa, palid apa? Hanyut ya. Hanyut ya, kalau bahasa Sundanya palid. Sapinya hanyut. Anaknya nyeletuk, "Bi, tahu nggak Bi, ini air ini, air banjir. Itu adalah air yang Abi kucurin ke air susu. Sama Allah Subhanahu wa taala diturunin sekali turun semuanya. Yang selama ini berbulan-bulan Abi campur air dengan susu, ini airnya dikumpulin semua datang menghanyutkan sapi-sapi itu." Artinya al-jaza'u min jinsil amal, seinstan itu jamaah. Makanya harus hati-hati kalau urusan sesama manusia, nggak boleh sembarangan. Makanya bagaimana para salafus soleh berhati-hati dalam permasalahan ini. Diriwayatkan juga ada seorang tabi'in bertanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya ini jual sendal. Bagaimana caranya
Agar saya berjual sendal tapi berjualan saya ini adil dan halal. Kata syekhnya apa? Kamu nggak boleh membedakan dari yang kanan dan kiri. Artinya ukuran sendal yang sebelah kanan dan kiri harus benar-benar sama. Nggak boleh ada aib yang membedakan antara kanan dan kiri. Nggak boleh gede sebelah. Artinya benar-benar sedetail itu jamaah. Bahaya nih. Ini urusan sesama kaum muslimin. Sedetail itu. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu yang kita lihat jamaah ya. Orang-orang banyak yang mengiklankan sesuatu tapi dengan kebohongan. Ya. Apa sih yang kebohongan yang paling umum gimana kalau iklan? Antum beli misalnya di mall gimana? Ana lihat sih ya biasanya dengan mencoret harga. Ya enggak? Mencoret harga itu harganya enggak segitu juga. Ini biasanya baju misal harganya 100.000. Tapi yang dicoretnya 500.000 dicoret. Itu berdusta atau enggak jamaah? Itu berdusta. Sehingga orang, 500.000 dapat diskon. Padahal enggak, ini menipu. Cuman dicoret aja. Padahal, kalau dilihat bahannya, ya Allah, misalnya kayak gitu. Kualitasnya jauh dari yang lebih murah bisa jadi seperti itu. Tapi gara-gara tergiur. Bilangnya diskon padahal enggak. Iklan ya, menjual nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dibuatnya seperti Islami misalnya. Ada yang iklannya misalnya pakai baju koko, misalnya pakai peci, atau ustadz misalnya. Tapi belum tentu ini benar, ini khasiatnya seperti itu. Ustadznya belum nyobain, tapi bersaksi dengan tanpa sesuatu yang jelas. Itu persaksian palsu pastinya. Dan itu juga dosa. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang keberapa tadi? Kedua ya. Lalu yang ketiga, nasihat bagi para pedagang ya. Para pedagang itu jamaah justru yang harus paling faqih dalam masalah urusan jual beli dalam agama Islam. Dan apa yang kita lihat zaman sekarang, orang kalau ngasih pelajaran tentang hukum jual beli, males dia dengernya. Tapi kalau judulnya Tunggu Aku Wahai Kekasihku, rame yang datang. Tentang kekasih-kekasih atau tentang yang istilahnya kalau didengar, bahkan ada yang ngambil judul kajian dari lagu misalnya, Cinta Satu Malam. Langsung datang, rame yang datang. Tapi kalau kajian tentang fikih jenazah, padahal setiap orang bakal mati dan harus ngurusin jenazah, nggak mau yang datang. Kajian tentang ilmu waris, padahal sekarang orang bunuh-bunuhan dalam masalahan warisan. Kajian tentang ini, jual beli, tentang riba, jarang yang datang. Ada aja alasannya. Tapi kalau judulnya yang luar biasa kayak gitu, bikin ngejreng ya, ngedengernya, rame yang datang. Anak muda datang banyak. Tapi justru orang yang berjual beli jamaah antum yang harus paling tafakuh, belajar dalam urusan jual beli. Kata Umar radhiyallahu anhu, la yabi'u fi suqina, enggak boleh ada siapapun yang menjual di pasar kami illa man tafaqqaha fid din, kecuali dia sudah belajar agama dulu. Pertanyaannya, ana sering nanya ya. Kalau ada misalnya ada seorang yang berjual beli, dia nggak tahu itu riba, dia berbuat riba, dapat dosa nggak? Gimana jamaah, dapat dosa apa nggak? Orang berbuat riba, nggak tahu itu riba. Jawabannya dapat dosa. Ayatnya jelas di surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba." Orang-orang yang melakukan riba, mereka apa bedanya riba sama jual beli, sama aja. Ya kan? Mereka bilang kayak gitu, tapi di akhir halaman surat Al-Baqarah itu ayat yang tentang riba itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'dzanu biharbin minallah wa rasuli." Umumkan perang dari Allah dan Rasulnya. Mereka menghalalkan riba. Apa riba? Bisnis biasa lah. Tetap dosa. Tetap dosa. Bayangin kalau setiap orang yang berbuat maksiat kita bilang kalau nggak tahu, nggak apa-apa, nggak dosa, ya hancur. Dunia ini akan hancur seperti itu. Dan orang pasti nggak mau nuntut ilmu. Makanya hukum nuntut ilmu itu apa? Wajib. Terutama ilmu yang setiap hari antum lakukan pekerjaannya. Contoh, antum jual beli, antum harus belajar tentang urusan jual beli dalam agama Islam. Antum urusannya dengan tanaman misalnya, antum harus belajar juga gimana zakat. Urusan dengan emas, bagaimana zakat emas.
Urusan misalnya banyak yang meninggal, belajar tentang jenazah. Antum banyak hartanya, belajar tentang ilmu waris. Itu harus. Antum mau umroh, belajar tentang umroh. 2 bulan lagi puasa, belajar tentang puasa. Kayak gitu, harus. Kalau enggak ya gimana antum mau diterima ibadahnya? Kok bisa-bisa antum dapat dosa yang antum enggak sadar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ya, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Kalau enggak salah ayatnya seperti itu. Yang artinya nanti di hari kiamat akan muncul dosa-dosa yang sebelumnya mereka enggak nyangka kalau mereka pernah berbuat dosa itu. Berarti mereka enggak sadar kan berbuat dosa itu kan? Nah, ini yang jadi masalah. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang selanjutnya untuk para pedagang adalah mereka samhan. Samhan itu murah hati ya. Ya, sebagai berbuat ihsan, berbuat baik kepada kaum muslimin. Karena berbuat baiknya seorang pedagang adalah dengan berbuat ihsan itu, dengan bermurah hati dengan para konsumennya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan samhan idza ba'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya, kasih sayangnya kepada seseorang yang murah hati ketika berdagang. Wa idzashtara, dan ketika beli juga. Wa idzaqtada, dan ketika dia memberikan hutang. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kasih sayangnya, rahmatnya kepada mereka semua. Artinya kalau seorang pedagang ngasih kebaikannya dengan apa? Misalnya dengan ngasih diskon misalnya. Pernah ya diriwayatkan Hasan Al-Basri rahimahullah menjual al-baghlah, bighlah atau baghlah. Ya, baghlah itu anak dari keledai dan kuda dengan 400 dirham. Dibeli ya baghlahnya ini, dikasih uangnya 400 dirham. Terus kata Hasan Al-Basri, ini saya kembaliin 100 dirham deh, nggak apa-apa sebagai bentuk ihsan. Wah, bagaimana ini Imam, katanya. Oh ya udah deh, ini 100 dirham lagi jadi 200 dirham. Orangnya kaget. Harganya jadi setengah dong Imam. Kalau nggak kayak gitu gimana ana berbuat ihsan, kata Imam Hasan Al-Basri. Artinya kalau nggak ana mau berkorban, gimana ana mau murah hati, seperti itu. Begitu juga pembeli, kasih harga yang lebih misalnya. Berapapun lebih yang antum berikan itu berarti bagi mereka, bagi para pedagang itu. Bukan malah harga temen dong. Justru kebalik, antum temen harusnya ngerti dong. Temen kan butuh fulus nih, malah harga temen itu nyakitin banget. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada riwayat dari Muhammad Ibnul Munkadir, seorang tabi'in ahlul hadis ya, yang mana amanahnya dalam berjual beli luar biasa. Dia jual kain ya. Ada kain yang harganya 5 dirham, ada yang 10 dirham. Potongan-potongan kain. Dia punya istilahnya apa ya? Pembantu untuk membantu jual beli yang jaga dagangannya. Salah ternyata, jual yang 5 dirham dengan 10 dirham. Ini kaget loh. Ini kok catatannya 10 dirham, dapat fulusnya 10 dirham. Ini yang 5 dirham. Oh ya Allah, Imam, ana lupa. Imam Ibnul Munkadir ini nyari setengah hari orangnya. Yang mana tadi, sambil nanya ciri-cirinya kayak gimana, pakai baju apa gitu kan. Setelah setengah hari dapat orangnya. Ditanya, Afwan, antum tadi salah beli. Ini salah beli ini. Tadi antum beli yang 5 dirham, yang 10 harusnya ngasihnya 5 dirham. Gimana, mau gimana nih? Kata orang ini, oh yaudah ana ridho deh, gak apa-apa. Tapi kata Imam Ibnul Munkadir, oh enggak. Ana bakal ridho sebagaimana yang ana ridhoi kalau ana posisi antum, kata dia. Oh ya sudah kalau gitu antum kasih deh 5 dirham deh ke ana. Oh ya sudah nih, dikasih 5 dirham. Pergi. Ini orang kaget. Ya Allah, ini kan jauh. Ana beli di sono. Ini jalan berapa? Oh, setengah hari. Dia datang lari ke ana buat ngembaliin 5 dirham doang gitu istilahnya. Dia bilang, ini siapa? Orang-orang pada bilang, oh itu Muhammad Ibnul Munkadir. Ini orang, kalau di negara kita ada kekeringan, kita harus minta dia jadi imam sholat istisqa. Artinya amanahnya begitu tinggi, ini harus jadi imam istisqa yang akan berdoa kepada Allah untuk menurunkan hujan ketika kekeringan, seperti itu. Saking amanahnya. Ya, dan ini kabarnya kesebar di mana-mana. Itulah bagaimana para pedagang harus berakhlak dan berbuat
ketika berada di Ghala'ul As'ar ini, ketika harga-harga melambung. Lalu juga ada beberapa nasihat yang kita berikan kepada para mustahlikin, kepada para konsumen, ya semuanya juga konsumen di antara kita ya. Dan terutama di harga-harga melambung saat ini ya. Ana tadi dapat kabar juga dari Bank Indonesia bahwa bulan kemarin itu inflasi 1,10 kalau nggak salah persen. Dan itu akan meningkat terus. Dan dari bagian ketua pasar Indonesia, seluruh Indonesia bilang bahwa beberapa waktu ke depan kita belum bisa memastikan, kayaknya harga pangan itu belum stabil, nggak bakal stabil katanya. Anda dapat kabar seperti itu, ya Allah. Padahal sudah seperti ini keadaan kita gitu kan. Yang pertama, jangan jadikan membeli sesuatu itu adalah hobi kita. Jadi ketika ada syahwat, pengen beli, pengen sesuatu langsung beli, dan itu yang banyak terjadi di kalangan kita jamaah. Ini nggak boleh. Jangan jadikan jual beli atau shopping itu hobi. Ana pernah ya melihat seperti itu. Istilahnya ada yang ditanya, antum hobinya apa? Hobi ana shopping, Ustaz. Ada lagi yang ini murid ya, ditanya hobi antum apa? Hobi ana no lab, Ustaz. No lab itu apa? No life, artinya dia diem di kamar main game kayak gitu, nggak ada kehidupan artinya. Ini dua-duanya hobi yang harus dipatahkan dari seorang penuntut ilmu. Yang satu boros, yang satu nggak ada kehidupan. Ini mah muskilah kan. Yang pertama seperti itu, dan ini yang banyak terjadi ya jamaah ya. Makanya antum juga mungkin pernah dengar hadis bahwa nanti seorang ibnu Adam, anak Adam di hari kiamat, nggak bakal bergerak kakinya kecuali ditanya atas 5 hal. 4 hal pertanyaan itu satu-satu semua, kecuali 1 hal, tentang harta. Ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat, dan untuk apa dibelikan. Nah, untuk apa dibelikan ini juga dimintain pertanggungjawaban. Kalau antum setiap ada syahwat, hawa nafsu beli, ini muskilah. Ini muskilah. Dan itu walaupun terlihat seperti sepele, karena ada fulus ya kan, itu berpengaruh juga dalam Ghala'ul As'ar. Bahkan bisa jadi inflasi dan sebagainya macamnya. Dalam melambungnya harga, dalam merebaknya keburukan, berpengaruh dari perorangan, per individu. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf, "Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Jangan kalian berlebih-lebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak senang sama yang berlebih-lebihan. Antum hobinya apa? Kuliner. Ini juga harus hilang, hobi kayak gini nggak boleh. Ya kecuali kalau ya gimana hukumnya jamaah? Kalau zaman sekarang ini ada artis-artis Instagram yang mereka cari fulus dari kuliner itu. Ana wallahu alam hukumnya bagaimana itu. Tapi hukum asalnya yang namanya kuliner itu bisa masuk ke israf. Hobi kuliner itu israf maksudnya. Masuknya ke israf artinya berlebih-lebihan, mubadzir, tabdzir. Nggak boleh. Harus dihilangkan hobi seperti itu. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Falladzina yaqtasiduna fil ma'akil na'imuhum biha aktsar minal musrifin fiha." Orang-orang yang mereka itu hemat dalam perihal makanan, mereka itu paling banyak merasakan kenikmatan dalam makan. Malah sebaliknya, orang yang paling kalau ada hawa nafsu pengen makan, istilahnya scroll, mohon maaf ya, GoFood ya, GrabFood, di scroll di kamar dikit, scroll, oh ada ini enak. Nah, hobinya seperti itu, mereka yang paling sedikit merasakan kenikmatan. Dan mereka yang paling banyak tertimpa penyakit, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya hati-hati. Ya bahkan suatu hari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, lagi jalan bawa daging. Ketemu sahabat Umar radhiyallahu anhu. Dari mana? Apa itu? Ini lahmun ishtahaituhu fashtaraituhu. Laham daging yang ana pengen terus ana beli. Kata Umar radhiyallahu anhu, afa kullama ishtahaita syai'an ishtaraitahu? Apakah setiap ada hawa nafsu pengen beli ente langsung beli? Hati-hati. Awala takhsha an takuna min hadhil ayah? Tidakkah engkau takut, kata Umar radhiyallahu anhu ke Jabir, engkau termasuk kepada ayat ini, ayat di surat Al-Ahqaf ayat ke-20.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adzhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Engkau telah menghabiskan kebaikan-kebaikan rizki kalian di kehidupan dunia kalian dan kalian telah berbahagia senang-senang di dunia. "Falyauma tujzauna 'adzabal hun." Sekarang kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Makanya seorang muslim juga nggak boleh istilahnya borju ya. Senang bermegah-megahan. Berapa outfit lo? Wah, ditanya 50 juta, 100 juta. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang terjadi dan itu bangga orang seperti itu. Ini bahaya. Makanya kata Rasulullah SAW di riwayat Muslim, "Innal muslimin Anda lupa hadisnya. Oh, iyyakum wattana'um, kata Rasulullah. Hati-hati kalian dari berhidup borju itu, bermegah-megahan, hidup dengan mahal-mahalan. Iyyakum wattana'um, fa inna ibadallah laisa bil mutana'imin. Karena hamba-hamba Allah itu enggak seperti itu, enggak borju hidupnya, enggak bermahal-mahalan, apalagi sesuatu yang tidak dibutuhkan, jemaah. Itu bahaya ya. Makanya, dan seperti ini tuh harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dari kecil juga seperti itu. Jangan pengen sesuatu harus. Nah, ini sampai gede jamaah nanti seperti itu. Syahwat dalam membeli sesuatu harus ditahan. Kalau bisa, misalnya antum pengen beli apa? Masakan Korea misalnya. Anak lagi pengen masakan Korea nih. Scrolling. Ini jangan langsung dibeli. Antum tahan dulu 3 jam, 2 jam, sehari. Kalau besoknya masih pengen, ya udah nggak apa-apa. Istilahnya sekali 2 kali dalam sebulan nggak apa-apa lah ya. Kita menghargai kerja keras kita. Tapi kalau setiap pengen beli terus, nah ini yang jadi muskilah. Masuk ke ayat tadi, waliyadzubillah, surat Al-Ahqaf ayat ke-20. Itu yang pertama. Harus hati-hati dalam menahan syahwat ketika ingin membeli sesuatu. Ini bukan makanan aja, apapun itu. Terus yang kedua, istilahnya kalau anak ngegoda pengen beli sesuatu harus dikasih paham. Diomongin baik-baik ketika di rumah, tapi bukan pas waktu di hadapan barangnya. Dia bisa ngotot, bisa kayak apa istilahnya ngolet yang ngusek di tengah jalan. Tapi kalau di rumah, mau pergi ke pasar, mau diajak jalan-jalan, kasih tahu bahwa kita harus hemat dan sebagainya macamnya. Anak kecil tuh paham, jamaah. Paham, dikasih tahu walaupun istilahnya ini bahasanya terlalu dewasa. Bayangin Rasulullah SAW bilang ke siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika umurnya masih 9 tahun, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu kan urusannya. Tapi keinget sampai tua. Oh, berkesan hal tersebut. Dan banyak hal-hal berkesan ketika anak kecil, masih anak ingat sampai sekarang. Sekali-kali antum seperti itu ya. Taib. Yang kedua, setelah antum menjaga syahwat antum harus menjaga juga dari segi aulawiyah. Mana yang lebih perlu dan mana yang tidak perlu dalam membeli. Kalau bisa, hal-hal yang mau kita beli itu dicatat dulu sebelumnya. Itu kalau bisa, jamaah. Biar dicatat, artinya setelah ada rezeki alhamdulillah dari Allah, oh rezekinya ini buat ini dulu yang butuh-butuh dulu sebelumnya. Itu terasa sekali keberkahan harta antum kalau seperti itu. Ya. Bahkan ada penelitian ya, bahwa rata-rata orang ketika membeli sesuatu itu 2/3-nya itu hal-hal yang gak penting. Bahkan diadakan tajrubah ya, percobaan kepada ratusan orang, mereka bilang, iya saya pikir banyak kaleng-kalengan makanan yang di rumah, ini saya bingung, nyesel belinya, ini beli buat apaan, perlu enggak gitu kan. Habis 500.000 buat sesuatu yang lapar mata aja seperti itu. Dan ini harus diperhatikan seperti ini. Ya. Dan ini terutama bagi ummahat, bagi para ibu-ibu. Ya, niatnya misalnya itu mungkin sering terjadi bagi para suami ya, ketika lagi naik mobil, oh mau kemana? Ini mau beli roti deh buat anak gitu. Pas beli roti, atau beli roti, beli susu, beli gula, beli segala, ada diskon, beli minyak segala macam. Ini sering kita lihat seperti itu. Perlu ditegur. Iya, belanjanya lebih banyak ya. Tekor akhirnya suaminya. Atau istrinya bilang, kita ke mall pengen beli apa misalnya, pengen beli gelas misalnya. Di mall ada gelas, ada ini, dibeli semuanya. Ini niatnya padahal udah nyiapin duit buat beli gelas misalnya. Cuman buat beli gelas, tapi beli gelas, piring, meja, kursi, semuanya dibeli. Ini perlu perhatian dalam hal ini ya. Ini partisipannya ketika tajrubah percobaan ini adalah para ummahat, para ibu-ibu. Terus juga antum perlu catat. Kalau bisa catat. Catat berapa sedekah yang antum keluarkan dalam sebulan.
Misalnya gajiannya bulan ini sekian, berarti antum harus catat, dan ini nggak boleh kurang jamaah. Nggak boleh kurang. Karena subhanallah, ini pasti terjadi di kehidupan antum. Misalnya ada orang yang dulu gajinya misalnya 5 juta. Tahu-tahu gajinya naik jadi 7 juta. Keperluannya berkurang nggak? Enggak, malah nambah. Karena urusan dunia itu hawa nafsunya kuat. Terus tambah haus. Istilahnya bagaikan minum air laut ya. Kalau udah pengen beli lagi. Padahal sebenarnya kebutuhan kita nggak seperti itu, nggak segitu mahalnya. Naik lagi 10 juta, habis juga 10 juta. Nggak ada buat sedekahnya. Kalau nggak dicatat, nggak di istilahnya ini segini buat sedekah sebulan, nggak bakal jadi. Soalnya hawa nafsu itu meronta-ronta terus dalam masalah dunia. Hawa nafsu, sama kata Ibnul Jauzi rahimahullah, hawa nafsu dalam urusan dunia itu seperti air mengalir. Tapi hawa nafsu dalam urusan akhirat itu seperti air yang digayung ke gunung tersebut. Artinya dibawa dulu, capek dulu. Itulah. Kalau misalnya sekarang ditanya antum, lebih enakan mana belanja kulineran sama duduk nuntut ilmu? Oh ya kuliner. Lebih enak mana belajar nuntut ilmu daripada tidur? Ya zen tidur. Hawa nafsu pasti gitu, jujurnya kan? Jujur aja nggak mungkin. Siapa yang bilang, antum lebih enakan mana? Mau kajian atau kita makan enak di restoran fulan? Oh ya kajian, anak menolak. Nggak jujur itu namanya. Karena udah tabiat manusia tuh kayak gitu. Udah diciptain sama Allah seperti itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal ban dan sebagainya macamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran, manusia itu diindahkan dengan cinta dengan syahwat. Udah tabiat seperti itu. Makanya harus dicatat bulan ini sekian anak sedekah sudah. Kalau enggak habis fulusnya. Ya, istilahnya gini lah, kalau masalah menginfakkan fulus, kita ambil di surat Al-Isra ayat 29. Ini jadi apa istilahnya? Motonya kita dalam menginfakkan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik." Jangan engkau jadikan tangan kamu itu terbelenggu di leher, maksudnya jangan terlalu pelit. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan dibeli apapun yang engkau mau. Tapi apa? Fataq'uda maluman mahsuran, nanti engkau akan menyesal seperti tadi yang partisipan ummahat tadi yang nyesel, ini kaleng buat apa ana beli, ada makanan segala macam padahal nggak dimakan. Seperti itu. Artinya jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu pelit juga untuk membelanjakan harta. Ya nggak apa-apa, sekali-kali kita kasih reward diri kita yang sudah berusaha seperti itu. Makanya type itu ya. Lalu yang ketiga, ini terakhir sebelum adzan, yaitu tentang berusaha untuk qanaah jamaah ya. Qanaah itu artinya apa? Menerima atas apapun yang ada. Menerima atas apapun yang ada. Terutama juga anak kita dari kecil. Kalau misalnya sering mengeluh jamaah, antum harus segera hilangkan hal itu. Karena keburukan yang muncul di muka bumi ini, itu berawal dari keburukan yang sedikit yang kita tidak tahan. Terutama anak kecil, bisa jadi mereka itu melakukan sesuatu nggak sadar itu buruk. Kita sebagai seorang ayah nggak boleh bosen-bosen untuk ngelarang ngasih tahu. Bilang nggak boleh, nggak apa-apa. Salah ya, Ana pernah baca dari psikologi katanya seorang ayah tuh nggak boleh bilang jangan, nggak boleh bilang nggak boleh. Ini salah justru. Malah akan menjadikan seseorang anak ini nggak paham bahwa ini boleh atau nggak boleh. Katakan ini nggak boleh. Nggak boleh sifat tercela seperti ini dan seperti itu. Nggak boleh mengeluh, alhamdulillah ini seperti ini. Boleh kali-kali kasih makanan yang sederhana mungkin ya. Biasanya kalau di pondok pesantren tuh kayak gitu. Ada lauk yang minimal 1 atau 2 yang lauknya ini sedikit yang suka. Nggak apa-apa, biar diajar qanaah santri-santri seperti itu. Kata Rasulullah SAW, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allah bima atah." Telah beruntung orang yang masuk Islam jadi muslim. Islam terus dikasih rizki qanaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adzan dulu jamaah, barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang poin kelima yang perlu diperhatikan bagi para konsumen yaitu berhati-hati dalam tertipu oleh iklan. Ini semua pembahasan ini jamaah, walaupun terdengar istilahnya terlalu umum ya, kok bisa konsumen, ada penjual, pembeli seperti itu, tapi ini semuanya berpengaruh dalam ghala'ul as'ar, dalam harga yang melambung, dan berpengaruh dalam kerusakan yang tersebar juga.
Makanya walaupun terlihat terlalu umum pembahasannya, tapi justru ini yang perlu kita laksanakan karena justru dianggap remeh sama kaum muslimin. Yang kelima adalah hati-hati jangan sampai tertipu dengan iklan-iklan. Terutama antum tahu, sekarang kan rata-rata banyak banget yang punya e-money, e-wallet ya, yang punya uang dalam bentuk elektronik. Antum tahu bahwa sesungguhnya membeli sesuatu, uang elektronik ini kan top up dulu kan. Antum beli misalnya kita beli beli makanan di GrabFood misalnya. Kita beli makanan di situ dengan diskon, tapi diskonnya bayarnya pakai apa? Kalau GrabFood pakai OVO ya. Iya pakai GoPay ya, dompet digital istilahnya itulah. Pakai bayar seperti itu nggak apa-apa. Kalau ini bukan berarti istilahnya kita harus jaga nama, enggak. Ini kita ngejelasin hukum, nggak apa-apa dikasih tahu. Kalau seperti ini maka nggak boleh pakai diskon. Kalau pakai diskon maka hukumnya riba. Nanti antum bisa diperjelas dengan Ustadz siapa yang bahas muamalah di sini, Ustadz Muhsin ya. Ustadz Muhsin. Nanti bisa ditanya ke beliau, hafizahullah taala. Dan hal itu riba, dan itu yang terjadi di banyak anak muda jamaah. Yang riba ini justru yang paling banyak dan mereka nggak sadar. Yang seperti ini, yang tersembunyi seperti ini nih harus segera dibahas, harus segera diedukasi kaum muslimin. Nggak boleh sembarangan. Lalu yang keenam juga hati-hati mengeluarkan harta kita dalam sesuatu yang haram. Antum tahu sendiri ya. Sebenarnya banyak di antara kita yang tahu ini haram tapi kita beli. Yang selanjutnya, bab selanjutnya adalah tentang atharut taubah wal istighfar dalam azmah ini, dalam wabah, dalam apa istilahnya, dalam ghala'ul as'ar ini, naik harga ini. Apa pengaruh taubat dan istighfar dalam kerusakan yang terjadi ini? Jadi antum tahu sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah muncul keburukan di lautan dan di daratan, itu semuanya fasad, kerusakan. Itu karena bima kasabat aydin nas, karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Artinya perbuatan dosa mereka. Dan semua yang terjadi dari kerusakan ini adalah ada maksudnya. Hikmahnya adalah lanjutan ayatnya, linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, agar kita membuat mereka itu merasakan sebagian akibat dari apa yang mereka perbuat. Sebagian jamaah, bukan semuanya. Bayangin kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ngasih balasan kepada kita sesuai persis dari keburukan yang kita lakukan, kita akan binasa. Tapi Allah berikan balasan itu setengah. Linudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, sebagian dari apa yang mereka perbuat. Biar apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat. Itu tujuan dari musibah, dari bala, dari apapun, agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kekeringan, kekurangan pangan. Itu antum tahu semuanya di surat Nuh ya. Apa ayatnya? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, istighfarlah, ucapkan istighfar, minta ampun kepada Rabb kalian, karena Allah Subhanahu wa taala itu Ghaffar, Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, dan akan menambah harta kalian. Wa banina, dan seterusnya ayatnya. Artinya istighfarnya antum duduk setelah sholat subuh, istighfar astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali, duduk sabar, itu berarti untuk kebaikan diri antum dan kebaikan umat Islam semuanya. Kebaikan negara ini, kebaikan dunia ini, bayangin. Diawali gara-gara antum cuman duduk sabar, astaghfirullah wa atubu ilaih 100 kali setelah sholat subuh. Walaupun kedengaran sepele ya, tapi pengaruhnya begitu luar biasa bagi kaum muslimin. Makanya jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perkataan dari seorang sahabat yang berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin." Tidak ada
cobaan, ujian, bala turun kecuali karena taubat, kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubah, dan tidaklah bala itu diangkat kecuali karena taubatnya orang-orang yang terkena bala itu. Jadi kalau antum bertobat, insyaallah taala akan naik bala itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini juga selain kita beristighfar ya, tadi kita harus menginfakkan harta kita. Minimal dicatatlah, dipastiin bulan ini kita sekian sudah jadikan infak seperti itu. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 272, "Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Dan apapun harta yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, niscaya kalian akan diberikan pahala secara penuh dan tanpa dizalimi, dirugikan sedikit pun. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ibna Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, sedekahlah, maka aku akan ganti sedekah itu. Artinya apa? Mengganti atau antum ketika bersedekah ya, lalu dapat harta yang lebih besar itu otomatis. Jadi nggak usah berpikir kayak gitu, nggak usah berpikir bahwa antum ketika sedekah, buat nanti dapat harta yang lebih banyak itu berarti nggak ikhlas nanti sedekahnya. Biar dapat fulus sedekahnya kan. Sedekahnya karena Allah. Adapun bertambahnya harta karena sedekah itu sudah otomatis hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya terakhir kita akan membahas tentang bagaimana perancangan Umar radhiyallahu anhu ketika terjadi Ghala'ul As'ar, naiknya harga di zaman Umar radhiyallahu anhu. Ya, bahkan disebut di zamannya Umar itu disebut Asrul Ramadah. Asr itu zaman, Ramadah itu halak, kebinasaan, zamannya binasa, artinya benar-benar harga melambung pada zaman itu. Apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu anhu? Yang pertama, Umar radhiyallahu anhu tentunya memotivasi kaum muslimin untuk berdoa, banyak berdoa dan bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Umar radhiyallahu anhu selalu setelah sholat Isya ya, berkata seperti itu. Lalu setelah sholat Isya, Umar radhiyallahu anhu balik ke rumahnya, sholat malam sampai pagi jamaah. Dan selalu berdoa ketika waktu sahur, ketika waktu dini hari. Umar radhiyallahu anhu berkata, Allahumma la taj'al halaka ummata Muhammad ala yadayya. Ya Allah, jangan jadikan kebinasaan umatnya Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas tanganku. Seperti itu. Bahkan banyak juga berdoa, Allahumma la tuhlikna bisinin. Ya Allah, jangan binasakan kami dengan bertahun-tahun. Ya, ini kekeringan pada saat itu, jangan binasakan kami bertahun-tahun. Itu yang pertama. Selalu saling memotivasi untuk bertaubat, berdoa. Jangan malu-malu berdoa jamaah. Antum antara waktu adzan dan iqamah banyak yang malu angkat tangan. Ngapain malu angkat tangan? Doa kok malu? Orang berbuat maksiat nggak malu kok. Ya. Yang kedua, Umar radhiyallahu anhu minta bantuan kepada negara-negara lain. Ya. Kepada negeri-negeri lain, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, minta surat, yang ngirim surat. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ngirim 3,000 ba'ir tahmilud daqiq, 3.000 unta membawa tepung-tepung, karena makanan pokoknya orang Arab kan tepung ya, nggak kayak kita nasi. Terus juga dikirim 3,000 aba'ah, 3.000 baju untuk kaum muslimin. Dan kepada Syam juga seperti itu. Dikirim juga oleh sahabat yang lain dari kapal ya, jadi dikirimnya ke berbagai macam negeri. Jadi minta bantuan nggak apa-apa kalau dalam keadaan kekeringan seperti itu ya. Terus yang ketiga, setelah meminta bantuan, Umar radhiyallahu anhu juga istilahnya kan beliau yang megang perbendaharaan negaranya karena beliau Amirul Mukminin. Tapi Umar radhiyallahu anhu bersama dengan kaum muslimin. Kalau kaum muslimin kelaparan, Umar radhiyallahu anhu juga merasakan kelaparan. Tidak mau lebih tinggi daripada yang lainnya. Dan ini juga termasuk istilahnya dalam agama Islam yang seperti ini dianjurkan jamaah. Artinya antum merasakan bagaimana perasaan kaum muslimin saat ini, itu dianjurkan. Antum melihat kepada yang lebih bawah, itu dianjurkan. Bahkan dikisahkan ya, pada zaman-zaman ini kata Anas radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu ketika sedang zaman Ramadah ini, sedang zaman Ghala'ul As'ar, kekeringan, itu perutnya selalu mendengkur, selalu bunyi, keruyukan begitu ya.
Karena apa? Karena Umar radhiyallahu anhu nggak makan tepung, karena tepung sedang mahal pada saat itu. Yang dimakan itu minyak biasa, bukan minyak samin. Kalau minyak samin kan insya Allah bisa sedikit mengenyangkan, tapi minyak biasa. Sehingga perutnya suka berkeruyukan. Ketika perutnya bunyi, Umar radhiyallahu anhu berkata, la tuqarqir, sambil dua jarinya ditepuk. Jangan bunyi ente, jangan keruyukan. Ya. Innahu laisa laki indana ghairahu hatta yuhyan nas. Sesungguhnya engkau wahai perut gak bisa makan lebih kecuali para manusia sudah diturunkan hujan. Artinya para manusia kekeringan ini sudah hilang, baru antum bisa makan seperti yang dimakan para manusia yang lain. Bilang seperti itu ke perutnya ya. Bahkan ini sahabat yang lain ya. Tapi Umar radhiyallahu anhu bahkan disebutkan dari seorang sahabat berkata bahwa Umar radhiyallahu anhu, kami fikir kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat kekeringan ini pada tahun ini, kami berpikir bahwa Umar radhiyallahu anhu akan mati dalam keadaan kelaparan. Saking merasakan apa yang dirasakan kaum muslimin pada saat itu. Dan selalu memanggil-manggil, Umar radhiyallahu anhu selalu berdiri manggil kepada kaum muslimin, ya ayuhan nas istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Wahai para manusia, istighfar, minta ampun kepada Allah dan taubatlah kepadanya. Dan setelah itu karena kekeringan ya, baru minta kepada orang-orang yang solih yang masih hidup untuk sholat istisqa. Kalau pada zaman itu adalah siapa? Al-Abbas, pamannya Rasulullah SAW untuk sholat istisqa. Nah, kurang lebih seperti itu jamaah. Ini ada hadis terakhir. Sebenarnya masih banyak ya, karena pembahasan yang sangat panjang. Tapi ada hadis ya, bahwa pada zaman Rasulullah SAW, ini hadisnya Hasan, pernah terjadi kekeringan, lalu para sahabat berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sa'ir lana, wahai Rasulullah tentukan harga. Jadi boleh hukum asalnya, kalau misalnya harga terlalu melambung, seorang petinggi menentukan harga. Jadi harga minyak misalnya sekian, harga ini sekian, ditentukan gitu. Lalu bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah tentukan harganya. Lalu kata Rasulullah SAW, innallaha huwal musa'ir, sesungguhnya yang menentukan harga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qabid yang mengambil, Al-Basit yang memberikan rizki, Ar-Razzaq yang memberikan rizki juga. Wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun minkum yatlubuni bimazlamatin fidamin wala malin. Dan aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak mengantri untuk mengambil haknya dari diriku, dari darah ataupun harta. Jadi hukum menentukan harga itu hukum asalnya boleh kalau dalam keadaan harga melambung tidak stabil. Terus juga diharamkan juga bagi kita kaum muslimin ketika ketersediaan itu ada untuk ihtikar menimbun. Dan itu yang terjadi ya, kaum muslimin menggila-gila. Kemarin ada ketika musim-musim wabah ya, Covid, ada susu yang kaum muslimin itu kalau ada ini pada beli semuanya. Para manusia pada nimbun di rumah. Padahal apa susu hubungannya sama kesembuhan? Kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua orang penyakitnya sama, di rumah sakit yang sama, di kamar yang sama, kok bisa yang satu hidup, yang satu meninggal? Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada mie ditimbun mie, ada ini ditimbun, enggak usah. Justru itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kalian nih? Ketika diuji seperti ini malah enggak peduli sama sesama kaum muslimin, ya tambah musibahnya, wal'iyadzubillahi min dzalik. Selanjutnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat krisis yang terjadi di kalangan kaum muslimin pada saat ini, dan dijaga jiwa harta kaum muslimin, dan dijaga orang-orang yang tidak mampu, yang fakir, dari keburukan-keburukan yang terjadi, dari krisis yang terjadi pada saat ini. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.